Oke, kemudian ini ya, ini secara tadi kan masih saya jelaskan perbagian-bagian part gitu ya. Nah, ini sudah secara gambaran secara luasnya. Ini ya obat di formulasi. Oke, obat ini diformulasi melalui farmasetik ya, fase farmasetik menjadi bentuk sediaan tertentu, kemudian masuk ke dalam saluran cerna. Nah, ini kalau peroral atau rektal lah. Kalau rektal berarti lewat jalur belakang gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam saluran cerna, ini akan terjadi proses pemecahan bentuk sediaannya dari yang tadinya, misalkan tablet akan dipecah. Jadi, ini ya, tabletnya akan hancur, kemudian terlarut. Terlarut ya, zat aktifnya itu akan terpecah, akan keluar gitu ya. Dari sediaannya. Kan tablet itu kan ada bahan pengisi dan sebagainya. Nah, zat aktifnya itu akan terlarut dalam saluran cerna kita. Nah, kalau misalkan absorpsinya tempatnya ada di lambung, ya nanti akan diabsorpsi di lambung. Kalau misalkan tempat absorpsinya di usus, nanti obat akan turun dulu ke usus, baru diserap di usus. Ini ya, penyerapan ketersediaan hayati obatnya melalui fase farmakokinetik. Nah, ketika diserap, ini ini ya absorpsi ya di sini. Absorpsi. Absorpsi masuk ke dalam peredaran darah. Nah, di peredaran darah ini akan mengalami distribusi. Tadi ya, distribusi obat ini akan yang akan menyampai atau yang akan bisa menimbulkan efek adalah obat bebas yang di dalam darah kita akan ada obat bebas dan obat terikat. Nah, obat bebas yang mana yang bisa berinteraksi dengan reseptor adalah obat bebas yang aktif. Ya, obat bebas yang terikat ini, terikat. Obat yang terikat. Nah, kalau misalnya obat itu inaktif, dia akan melalui proses metabolisme dulu untuk mengalami bioaktivasi. Nah, setelah mengalami bioaktivasi, baru berikatan dengan reseptor menghasilkan respon biologis. Itu adalah proses obat dari masuk dari dalam tubuh kita sampai ke respon biologis. Nah, ini kalau masuknya per oral atau rektal, ini kalau IV ya. Kalau obatnya itu intravena, itu langsung masuknya ke dalam pembuluh darah kita. Tapi kalau intramuskular, obat itu akan disimpan di jaringan. Di jaringan ya, apa ya? Otot kita ya. Masuk ke dalam peredaran darah. Jadi ketika sudah masuk pasti langsung didistribusikan ke peredaran darah kita. Nah, obat itu juga selain tadi bisa terikat, yang inaktif di metabolisme, atau langsung bisa berikatan dengan reseptor. Nah, obat itu juga bisa langsung terekskresi. Gimana? Kenapa kok bisa terekskresi? Tadi obat yang berikatan dengan makanan. Yang berikatan dengan makanan di saluran cerna pasti akan langsung diekskresikan. Nah, obat yang sudah berikatan dengan reseptor ini akan dikembalikan lagi ke peredaran darah, terus nanti melalui mekanisme metabolisme, melalui inaktivasi akan diekskresikan juga. Jadi jalurnya gini ya, obat, gini pakai pointer aja. Obat bebas, apa yang akan terjadi? Obat bebas bisa berikatan dengan protein plasma, karena protein plasma dalam darah kita itu yang paling banyak jumlahnya. Obat yang aktif itu akan langsung berikatan dengan reseptor sehingga menimbulkan respon biologis. Nah, kalau misalkan obatnya itu sudah berikatan, sudah level konsentrasinya sudah menurun, ini obat akan dimetabolisme, inaktivasi, diekspresikan atau dikeluarkan.
Nah, obat yang tidak aktif itu akan dimetabolisme, kemudian berikatan dengan reseptor, nanti menimbulkan respon biologis. Setelah menimbulkan respon biologis, nanti akan dikembalikan lagi ke peredaran darah, kemudian di metabolisme, kemudian akan dikeluarkan juga. Obat bebas, obat yang di dalam pencernaan kita yang terikat dengan makanan akan diekspresikan langsung. Nah, obat ada yang langsung bentuknya aktif, ada yang bentuknya inaktif. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Nanti ada yang obat yang ketika di dalam tubuh itu langsung aktif, ada yang inaktif. Nanti saya kasih contohnya. Itu ya. Kalau kalian pernah dengar prodrug ya, prodrug itu adalah obat-obat yang inaktif. Ketika masuk ke dalam tubuh kita harus diaktifkan dulu baru bisa berikatan dengan reseptor. Itu yang namanya prodrug. Oke. Kemudian kalau ini sama kayak tadi sih ya. Cuman ini aja apa ya? Obat. Ini kan diabsorpsi nih, obat diabsorpsi. Ada obat bebas, ada obat terikat. Nah, obat bebas ini bisa di metabolisme atau di biotransformasi menjadi metabolit. Kalau di metabolit menjadi metabolit akan diekstraksikan. Nah, obat bebas ini bisa di biotransformasi juga dari yang tidak aktif menjadi aktif, terus nanti akan dimasukkan dengan masuk ke reseptor. Kemudian akan disimpan juga, obat itu juga ada yang disimpan di jaringan gitu ya. Ini penjelasannya, obat masuk ke cairan tubuh dan didistribusikan ke organ-organ dan jaringan-jaringan seperti otot, jantung, dan hati. Jadi obat itu juga akan, karena obat itu sudah masuk ke peredaran darah, itu pasti akan jalan-jalan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Kemudian sebelum mencapai reseptor, obat melalui bermacam sawar membran. Jadi ketika obat itu masuk ke dalam tubuh kita, sebelum nyampe ke reseptor, itu akan melalui berbagai membran di dalam tubuh kita. Nah, ketika melalui beberapa membran itu, bisa terjadi pengikatan oleh protein plasma. Jadi ketika obat itu diabsorpsi, diserap kan juga dari pembuluh dari lambung masuk ke pembuluh darah, itu kan ada membrannya ya, dari membran lambung, mukosa lambung masuk ke pembuluh darah itu ada membran-membrannya. Nah, itu ketika sudah menembus masuk ke dalam pembuluh darah kita akan terikat oleh protein plasma atau bisa juga diabsorpsinya ketika sudah masuk ke dalam peredaran darah, masuk ke jaringan atau akan mengalami metabolisme. Bisa dipahami ya, obat ketika di dalam tubuh kita itu akan mengalami apa saja gitu ya. Permukaan sel hidup dikelilingi oleh cairan sel yang bersifat polar. Ini ya. Permukaan sel hidup di dalam cairan sel bersifatnya polar. Molekul yang tidak dapat larut dalam cairan polar tidak dapat diangkut ke reseptornya. Tidak akan timbul atau tidak akan bersifat, tidak akan bisa merespon. Gini. Jadi kan permukaan membran kita itu ada yang sifatnya polar, ada yang sifatnya non-polar. Kalau misalkan kebanyakan membran di dalam tubuh kita itu sifatnya apa? Non-polar ya, karena kebanyakan tersusun dari lemak. Nah, obat-obat yang tidak bisa menembus ya tidak akan bisa sampai ke reseptornya, sehingga tidak akan menimbulkan respon biologis. Perlu modifikasi kimia dan enzimatik agar dapat larut dalam cairan luar sel. Jadi ada cairan di dalam sel, ada cairan di luar sel. Nah, itu harus, ini ya, obat itu harus bisa fleksibel ya, bukan fleksibel ya. Nah, obat kita buat itu di awalnya ya, fase farmasetik itu gimana caranya biar obat ini bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya. Itu jadi perlu modifikasi kimia. Obat yang utuh atau dalam bentuk tidak terdisosiasi. Terdisosiasi itu maksudnya terion. Jadi kalau obat itu terdisosiasi. Kalau obat itu terdisosiasi itu terion, obatnya terion.
Nah, obat yang terion ini juga tidak bisa berikatan dengan reseptor. Yang bisa hanya obat yang utuh dan aktif. Ini ya, gimana sih? Utuh dan aktif. Pada waktu mencapai reseptor, serta jumlahnya cukup akan menimbulkan efek. Jadi ini ya, level konsentrasi itu juga mempengaruhi. Kemudian ini sisi kehilangan atau set of loss. Setelah obat masuk ke dalam sistem peredaran darah kita, hanya sebagian besar molekul obat yang akan tetap utuh dan mencapai reseptor pada jaringan. Jadi setelah tadi ya berbagai rangkaian gambaran yang sudah saya berikan, ternyata kan obat ketika masuk ke dalam tubuh kita, yang misalkan dosisnya itu banyak, ternyata yang masuk ke reseptor hanya sedikit. Nah, itulah kenapa obat itu dirancang dosisnya harus misalkan 500 mg, harus minum 2 tablet atau sekian gram gitu. Karena itu banyak sekali obat yang mengalami sisi kehilangan. Mengalami berbagai tadi terikat dengan makanan, terikat dengan protein, sehingga yang sampai ke reseptor hanya sedikit saja. Sebagian besar obat akan berubah, nih ya, sebagian besar obat akan berubah atau terikat pada biopolimer. Kenapa kok bisa mengalami sisi kehilangan tadi? Akan berubah atau terikat dengan biopolimer. Berubahnya karena apa? Karena ya berikatan dengan selain reseptor begitu. Site of loss atau sisi kehilangan adalah tempat di mana obat berubah atau terikat sehingga tidak dapat mencapai reseptor. Jadi obat yang terikat atau yang ini pulpennya di mana sih? Oke. Obat yang terikat atau yang obat yang terikat atau yang tidak dalam keadaan utuh, tidak utuh. Ini obatnya tidak dapat mencapai reseptor. Yang dapat mencapai reseptor adalah obat bebas yang aktif. Obat akan disimpan pada depo penyimpanan sebelum berinteraksi dengan reseptor. Jadi sebelum obatnya itu nyampe ke reseptor, tapi udah disimpan dulu. Jadi ketika udah disimpan ya, dia tidak akan bisa nyampe ke reseptor. Jadi dia kehilangan fungsinya untuk menghasilkan efek biologis. Kemudian, ikatan obat dengan depo penyimpanan sifatnya reversibel. Bila kadar dalam darah menurun, maka akan dilepaskan kembali ke cairan darah. Nah ini ya, level konsentrasi obat di dalam darah itu juga mempengaruhi obat itu yang masuk ke dalam reseptor. Kalau levelnya itu tidak mencapai, itu tidak obatnya itu nanti akan mengambil dari cadangan-cadangan. Nah, bisa jadi kalau levelnya udah turun, akan memanggil yang di reseptor itu juga bisa. Jadi, obat itu selesai tugasnya. Nanti setelah itu di metabolisme. Contoh deponya ada jaringan lemak, hati, ginjal, dan otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Faktor yang mempengaruhi itu bisa kelarutannya obat di dalam lemak dan air. Nah, ini paling penting ya. Kelarutannya obat di dalam lemak dan air. Ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya obat itu lebih larut ke lemak, kemungkinan besar dia akan bisa mencapai ke reseptornya. Karena apa? Membran-membran itu kan sifatnya ini ya tersusun atas lemak. Jadi akan lebih mudah ketika larut di lemak itu akan lebih mudah untuk sampai ke reseptor. Nah, kelarutan lemak air itu biasanya dilihatnya dari nilai log P. Oke. Nilai log P itu apa? Gitu ya. Nilai log P itu senyawa itu pasti punya nilai log P. Nilai log P ini adalah kelarutan lemak air. Lemak air. Jadi kita dengan tahu berapa log P-nya obat, kita bisa tahu
berapa kelarutan obatnya dalam lemak dan air. Kita juga bisa memprediksi apakah obat itu akan sampai ketika didistribusikan atau tidak. Kemudian derajat pengikatan protein plasma tergantung dari afinitas obat dengan protein. Jadi kita pernah dengar ya, kalau kalian pernah buka DIH, Drug Information Handbook, itu ada informasi ini ya. Kalau kalian lihat ada terikat protein plasma 90%, berarti 90% obat itu pasti akan berdekatan dengan protein yang ada di plasma. Nah, sehingga obat itu pasti akan, sorry ya, ada intermezzo ya, sorry, karena saya bikinnya di rumah. Jadi, obat ini, ketika obat itu di dalam tubuh kita, maka akan berikatan dengan protein dulu sebanyak 90%. Berarti obat yang bebas itu cuma 10% nih. 10% ini yang akan berikatan dengan reseptor. Itu. Kemudian jumlah tempat pengikatan. Kemudian jumlah tempat pengikatan, maksudnya yang berpotensi terikat itu di bagian mana-mana saja gitu ya. Kemudian kadar protein dan kadar obat. Kadar protein dan kadar obat di dalam tubuh kita. Nah, kadar protein ini juga berpengaruh. Kalau misalkan orang dengan albuminemia, apa ya? Kadar albumin yang rendah di dalam darah itu juga berisiko. Kalau obat ini terikat 90%, jadi misalkan obat ya, contohnya obat, ada obat dia terikat 90% di dalam darah. Karena obat ini sudah ada informasi terikat 90% di dalam darah, sehingga dosisnya kan sudah disesuaikan. Yang 10% itu pasti mencapai ke dalam reseptor sehingga bisa menimbulkan efek. Nah, kalau misalkan kondisinya adalah hipoalbumin, hipoalbumin itu kan itu ya, kondisi protein albumin di dalam darahnya itu menurun. Kalau seperti itu, kemungkinan besar yang memang profil obatnya itu terikat 90%, dia bisa jadi hanya terikat 80%. Padahal obat ini 10% saja sudah bisa menimbulkan efek. Oke, sorry ya, tadi kepencet. Akhirnya, ini saya harus ngulang lagi nih, ini ya. Saya nggak bisa, jadi saya ulang di sini aja ya. Contohnya, obat, ini suatu obat X ya. Obat X ini terikat 90% di dalam, terikat dengan protein 90%. Nah, ketika orang itu hipoalbumin, orang hipoalbumin ini kan protein albuminnya kurang, rendah. Kalau albuminnya rendah, berarti kemungkinan ketika pasien ini minum obat X, kondisi obatnya terikat dengan protein kemungkinan besar kurang dari 90%, misalkan 80%. Obat X yang dengan karakter atau dengan profil terikat 90% dengan protein, 10% aja sudah bisa menimbulkan efek. Nah, ketika ini 20% yang bebas atau yang tidak terikat dengan protein, apa yang terjadi? Ini mengalami 2 kali peningkatan dari efeknya. Kalau ini masih dalam batas aman, kan obat di dalam tubuh kita itu kan ada ini ya, ada maksimum dosis, ada minimum dosis yang bisa menimbulkan efek. Nah, ketika 2 kali peningkatan dari efek ini ternyata melebihi batasnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah toksisitas. Jadi kita harus tahu juga bagaimana profil dari pasien kita. Nah, ini nanti kita belajarnya sama-sama di farmakokinetik, farmakologi, dan kimia medisinal. Oke. Obat ini mengalami pendesakan ya.
terjadi jika obat lain yang mempunyai afinitas yang lebih besar dengan protein plasma. Jadi bisa terjadi, misalnya gini, pasien minum obat, kok ini ya agak-agak penanya, obat X sama obat Y. Afinitasnya, obat X ini lebih besar afinitas. Untuk berikatan dengan protein itu lebih besar. Padahal dua-duanya sama-sama terikat protein. Nah, ketika mengalami pendesakan obat Y ini terdesak oleh obat X, sehingga obat Y ini kan tidak terikat dengan protein yang harusnya misalnya 90% ya. Dia berubah jadi 85%. Nah, ini tetap 90% karena dia afinitasnya lebih besar. Nah, ketika hal ini terjadi, maka salah satu obat ini pasti akan memiliki efek obat utuh yang berbeda. Ketika obat utuhnya itu berbeda, seperti tadi halnya ya, dia bisa mengalami peningkatan aktivitas. Tapi, kalau peningkatan aktivitasnya masih dalam batas aman, sorry. Kalau peningkatan aktivitasnya ini masih dalam batas aman, oke, nggak masalah. Obat utuhnya bisa beraktivitas seperti umumnya. Tapi kalau misalnya ini terdesak dan menimbulkan penurunan ikatan dengan protein sehingga obat bebasnya lebih banyak, nanti efeknya juga yang terikat dengan reseptor itu lebih banyak, ini bisa menimbulkan toksisitas juga. Jadi berbahaya juga ya. Kemudian pendesakan menyebabkan kadar obat bebas meningkat. Ini ya yang barusan saya sampaikan. Menyebabkan kadar obat bebas meningkat. Nah, kalau kadar obat bebasnya meningkat, efeknya pasti meningkat. Kalau obatnya ini masih dalam level aman, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan obatnya ini, contohnya seperti warfarin ini ya, warfarin dapat didesak oleh adanya klorfibrat atau asam mefenamat. Jadi kalau orang yang sakit warfarin kan sebagai pengencer darah ya. Orang yang sakit stroke kemudian minum asam mefenamat nggak boleh dibarengin. Karena efek warfarinnya itu bisa meningkat. Nah, warfarin ini 99% terikat dengan protein kalau nggak salah. Apa 98% gitu ya. Kalau bergeser 1% saja, pasiennya ini bisa mengalami pendarahan. Kenapa? Efeknya warfarin itu kan sebagai pengencer darah. Semakin banyak warfarin berarti semakin banyak darah yang diencer, semakin banyak darah dari pasien itu akan semakin encer sehingga dapat mengalami pendarahan. Nah, begitu teman-teman untuk pertemuan hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau misalkan dalam pembuatan video ini banyak intermezzo yang ada. Ya, karena bikinnya di rumah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.